Al-Fatih, pencetak generasi penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak ustaz yang saleh dan salehah? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah selesai membahas buku tema 4 dan sekarang kita masuki buku atau materi kita di tema 5 tentang pahlawanku. Nah, anak-anak ustaz yang saleh dan salehah, Ustaz ucapkan terima kasih kepada anak-anak ustaz yang sudah memberikan komentarnya di kolom komentar, baik itu berupa menjawab pertanyaan ataupun bertanya dan memberikan informasi. Ustaz ucapkan jazakumullah khairan. Dan bagi anak-anak ustaz yang belum memberikan atau kurang aktif dalam memberikan komentar di kolom aplikasi, Ustaz harapkan kedepannya anak-anak ustaz itu lebih aktif kembali dalam memberikan komentar ataupun menjawab pertanyaan yang ada di video tentang mengamati. Baiklah, anak-anak ustaz yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz akan membahas materi kita di tema 5 tentang pahlawanku. Ya, pahlawan merupakan orang yang berjasa dalam menegakkan keadilan yang ada di muka bumi ini. Dan bangsa Indonesia, negara Indonesia tidak akan mungkin bisa merdeka tanpa adanya perjuangan para pahlawan negara kita yang rela berjuang, mempertaruhkan hartanya, nyawanya demi menegakkan kemerdekaan yang ada di Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kemerdekaan Indonesia itu tidak lepas dari namanya peran para pahlawan. Makanya hal ini harus kita syukuri, dan sebagai bentuk syukur kita terhadap para pahlawan adalah kita harus senantiasa menghargai setiap jasa-jasanya. Kita harus senantiasa menghargai setiap nilai-nilai kepahlawanan yang mereka miliki. Apa? Yaitu mereka dalam menegakkan keadilan di Indonesia dalam rangka mengusir penjajah yang ada di Indonesia, itu tidak pernah mereka itu memandang kawannya itu berdasarkan agamanya apa, sukunya apa. Para pahlawan itu bahu-membahu, mereka bersatu demi menegakkan kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka tidak memandang nih si fulan dari agama apa, si fulan dari suku apa, mereka tidak memandang. Selama mereka masih bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, maka semuanya harus bersama-sama berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita juga harus seperti itu. Kita tidak boleh memandang teman kita itu dengan sebelah mata, atau memandang rendah teman kita, misalnya si fulan dari suku A, si fulan dari agama ini, si fulan dari agama itu. Kita tidak boleh memandang semua orang seperti itu. Kita harus memandang semuanya itu adalah sama. Ya, kita harus tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh memilih-milih teman dalam bergaul. Jadi kita harus bergaul dengan siapa saja, karena ini merupakan salah satu wujud pengamalan para pahlawan kita, sehingga mereka dapat mengusir penjajah, yaitu mereka bersatu tanpa memandang suku maupun agama, sehingga para penjajah itu dapat pergi dari negara Indonesia dan kita mampu menegakkan kemerdekaan yang ada di Indonesia. Dan perlu kamu ketahui juga nak, bahwasanya negara Indonesia ini dahulunya masih berbentuk kerajaan. Jadi ada 3 kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kerajaan Islam, ada kerajaan yang bercorak agama Islam. Yang kedua ada kerajaan bercorak agama Hindu dan bercorak agama Buddha. Jadi 3 jenis atau 3 kerajaan ini dahulu pernah berkuasa di Indonesia. Kita akan bahas satu persatu ya nak.
Yang pertama yaitu kerajaan Islam, kerajaan bercorak agama Islam. Nah, kerajaan bercorak agama Islam ini masuk sekitar dari abad 11 sampai abad 13 Masehi. Jadi mereka masuk ke Indonesia itu dari pedagang Arab, pedagang India, dan pedagang Persia. Yang mana para pedagang ini beragama Muslim. Mereka masuk ke Indonesia hanya untuk berdagang awal mulanya. Awal mulanya hanya untuk berdagang. Jadi ketika masuk ke Indonesia mereka berdagang dengan bangsa Indonesia, bergaul dengan bangsa Indonesia, tinggal di Indonesia. Akhirnya mereka dengan orang Indonesia. Akhirnya terjadilah penyebaran agama Islam secara tidak disengaja, karena mereka para pedagang Arab itu dalam menyebarkan agama Islam tidak dengan pedang, tidak mulai dengan peperangan, tapi mereka menunjukkan akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik terhadap sesama. Akhirnya para penduduk Indonesia yang sebelumnya mungkin tidak punya agama ataupun masih beragama lain selain agama Islam mulai tertarik dengan agama Islam. Karena apa? Karena dari akhlak dan cara bergaul para saudagar Muslim dari negeri Arab. Maka sudah mulai terbentuk komunitas Muslim yang ada di sana. Maka berdirilah kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Kabupaten Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Jadi kerajaan ini terletak di Provinsi Aceh, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama yang berdiri pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi, yang didirikan oleh Raja Sultan Malik As-Saleh sekaligus sebagai raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Jadi Kerajaan Samudra Pasai ini juga merupakan kerajaan Islam tertua yang ada di Indonesia, itu yang ada di Sumatera, Pulau Sumatera. Kemudian ada Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam yang terletak di Pulau Jawa. Nah, Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478 Masehi. Dan Kerajaan Demak ini memberikan peran besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ya, kalau kita sering mendengar ada namanya Wali Songo. Nah, itu para Wali Songo ini yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian ada Kerajaan Banjar. Nah, Kerajaan Banjar ini terletak di Kalimantan dan didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520 Masehi yang ada di Pulau Kalimantan. Jadi awalnya itu Islam menyebar di Pulau Sumatera, masuk ke Pulau Jawa, terus ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Ambon. Jadi kalau kita lihat sejarah, banyak sekali sebenarnya kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Apalagi kerajaan Islam untuk di Pulau Sumatera saja sudah banyak, ya, bukan hanya Kerajaan Samudra Pasai, ada Kerajaan Aceh, ada Kesultanan Delhi, ada Kesultanan Siak. Ya, itu banyak sekali kalau di Pulau Sumatera ini kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Jadi bukan hanya 3 saja, ya nak, kerajaan Islam yang ada di Indonesia, namun banyak sekali kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Silakan nanti dicari-cari di buku pelajarannya. Tuh, kita lanjutkan. Kemudian ada kerajaan yang bercorak agama Hindu dan kerajaan bercorak agama Buddha di Indonesia. Ya, jadi kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia ini mereka masuk juga melalui jalur perdagangan dari pada abad ke-4 sampai abad ke-6 Masehi. Jadi mereka ini agama Hindu dan Buddha juga masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan lewat laut pada abad 6 sampai pada abad 4 sampai abad 6 Masehi. Dan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia ini sangat banyak, ya nak, ya bukan hanya 3 saja yang saya sebutkan di video, ya, bukan hanya 3 saja, banyak kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya 3 saja. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah itu ada banyak sekali, ya. Namun diantaranya yang terkenal yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya.
Jadi kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan Buddha yang ada di Indonesia, tepatnya di Sungai Musi, Palembang, Pulau Sumatera. Jadi kerajaan Sriwijaya ini terletak di Pulau Sumatera yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Dan peninggalannya yang sekarang masih ada itu yaitu mungkin anak-anak Ustaz pernah ya pergi ke atau mendengar Candi Muara Takus yang ada di Kampar. Ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Dan kerajaan Sriwijaya ini pada masanya merupakan pusat perkembangan agama Buddha yang ada di Asia Tenggara. Jadi orang yang beragama Buddha dulu datang ke kerajaan Sriwijaya untuk belajar agama Buddha. Kemudian ada selanjutnya kerajaan yang kedua yaitu ada kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini merupakan negara atau kerajaan bercorak Hindu Buddha yang terakhir yang ada di Indonesia, yang terletak di daerah Tarik Sidoarjo, Jawa Tengah. Jadi kerajaan Majapahit ini terletak di Jawa Tengah, didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Dan kerajaan ini berhasil menyatukan seluruh wilayah Nusantara, baik itu dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Filipina sana. Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan patihnya yaitu Gajah Mada. Jadi di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada berhasil mempersatukan Nusantara. Kalau anak-anak Ustaz pernah mendengar Sumpah Palapa, itu diucapkan oleh Patih Gajah Mada, yang mana dia bersumpah untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah pimpinan kerajaan Majapahit. Nah, inilah salah satu contoh dari kerajaan yang bercorak Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Jadi jangan berpikir hanya ada dua saja ya yang kerajaan yang ada di Indonesia yang bercorak agama Hindu Buddha, banyak sekali. Dan peninggalan sejarahnya juga banyak. Kalau kerajaan yang bercorak agama Islam biasanya peninggalannya berupa masjid ya, seperti di Aceh itu ada Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Kemudian kalau ada juga berupa misalnya Istana Maimun di Medan, Istana Siak. Kalau di Jawa itu ada Masjid Agung Demak, ada Keraton Yogyakarta, itu juga merupakan peninggalan agama, peninggalan kerajaan bercorak agama Islam. Dan juga untuk kerajaan Hindu Buddha peninggalannya juga banyak ya. Itu biasanya merupakan tempat ibadah seperti candi Borobudur, candi Prambanan. Nah, itu merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan yang bercorak agama Hindu dan Buddha. Lalu kita masuk pembahasan tentang masalah cahaya. Ya, di video kemarin itu Ustaz menampilkan foto-foto tentang cahaya. Ada beberapa dari kamu yang sudah memberikan jawabannya di aplikasi, dan Ustaz ucapkan terima kasih banyak ya nak untuk jawabannya. Jadi saya akan jelaskan cahaya adalah berupa gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata. Jadi cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata, sedangkan suara itu merupakan getaran yang dapat didengar oleh telinga. Jadi ini kalau cahaya itu dapat dilihat oleh mata. Nah, sumber cahaya itu yaitu bisa berupa matahari, bisa lampu, bisa api ya nak. Jadi sumber cahaya itu bisa benda-benda yang menghasilkan cahaya seperti matahari, lampu, api. Kalau di malam hari itu ada bulan, ada bintang, itu merupakan sumber cahaya yang ada di sekitar kita. Lalu apa saja sih sifat-sifat cahaya ya? Yang pertama, sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Yaitu cahaya itu merambat lurus. Nah, kalau kita pakai senter ya, kita hidupkan senter, maka cahaya itu akan merambat lurus terus ke arah depan sampai ada benda yang menghalanginya. Atau anak-anak bisa lihat di gambar ya nak. Cahaya yang merambat lurus itu ya seperti itu.
ada sebuah kertas yang dibolongin, kemudian ada lilin di ujung sananya. Jadi kalau cahaya merambat lurus, maka cahaya dari lilin tadi itu akan melewati lubang-lubang kertas yang ada di depannya. Itu cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening, seperti di gambar, yaitu sebuah gelas yang diisikan air. Nah, jikalau gelas kaca diisi air kemudian di senter, maka cahaya dari senter itu akan menembus benda bening tadi, dan air tadi. Atau misalnya kamu berada di lautan atau di sungai, kamu senter pada malam hari, kamu senter itu sungai tadi, maka cahayanya bisa menembus air dan kamu bisa nampak ikan ataupun makhluk hidup yang ada di air tadi. Itu sifat cahaya yang kedua. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan ke berbagai arah. Misalnya kamu lihat di gambar ya, itu ada kaca, kemudian ada senter. Senter tadi kamu arahkan ke arah kaca tadi, maka kaca tadi dapat memantulkan cahaya senter kemana saja, bisa beraturan, bisa juga ke arah yang tidak beraturan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan, yaitu cahaya itu dilihat di gambar ya nak, ada sebuah gelas, kemudian kita masukkan benda dalam gelas tadi, misalnya pensil, maka kita akan melihat bahwasanya bentuk pensil tadi itu tidak sejajar. Itu artinya cahaya dapat dibiaskan. Seperti di gambar ya, nah, itu ada gelas, kemudian ada pensil dimasukkan dalam gelas tadi itu, dan pensilnya tadi itu tidak sejajar kalau kita lihat. Jadi bendanya itu seperti bengkok atau patah. Itu artinya cahaya itu dapat membiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan, yaitu ketika cahaya kita tembakkan seperti gambar itu pada benda yang berbentuk segitiga atau prisma. Ketika kita tembakkan, maka akan terjadi pembiasan atau akan terjadi cahaya itu akan diuraikan dan menjadi beberapa warna. Atau misalnya kamu pernah lihat kaset CD itu atau kaset DVD itu, di baliknya itu kalau kita tembakkan dengan cahaya maka terbentuk seperti warna pelangi. Nah, ini merupakan sifat cahaya. Dan sesuai dengan pengertiannya tadi, cahaya itu dapat dilihat oleh mata. Jadi mata ini merupakan panca indera yang bisa melihat cahaya. Lalu bagaimanakah cara kita untuk merawat kesehatan mata kita? Yang pertama, kita harus rajin mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung vitamin A. Contohnya misalnya adalah wortel. Yang kedua, tidak membaca di tempat gelap. Artinya ketika kita belajar, kita juga harus di tempat yang terang agar mata kita tidak cepat capek. Kemudian tidak membaca terlalu dekat. Jadi jarak membaca mata dengan buku itu adalah minimal adalah sekitar 30 cm. Termasuk ketika kita menonton TV tidak boleh terlalu dekat. Jarak minimalnya adalah 2 meter agar mata tidak cepat lelah. Termasuk sekarang ini adalah bermain ponsel atau bermain HP atau bermain gadget. Ya, jangan terlalu sering-sering. Karena apa? Itu bisa menyebabkan mata kita lelah, sehingga ketika mata kita lelah itu otot mata kita akan capek dan menyebabkan mata kita itu menjadi berkurang penglihatannya, atau ada yang bisa rabun dekat, bisa rabun jauh. Itu merupakan salah satu contoh penyakit mata. Jadi itu mata merupakan alat bantu untuk melihat kita. Nah, saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada alat bantu atau alat optik yang dapat melihat suatu benda untuk memperjelas penglihatan mata kita, yaitu adalah kaca mata. Jadi
kacamata itu merupakan salah satu alat optik buatan yang dapat membantu penglihatan mata kita. Misalnya mata kita ini sudah sakit, rabun jauh misalnya atau rabun dekat, maka kita menggunakan alat bantu optik buatan yaitu berupa kacamata untuk membantu penglihatan kita. Kemudian ada juga kamera handphone atau kamera untuk memfoto. Ini merupakan alat bantu untuk penglihatan. Kemudian ada mikroskop untuk melihat benda-benda yang kecil. Kemudian ada teropong untuk melihat benda yang jauh. Juga ada teleskop untuk melihat benda-benda seperti bintang dan bulan. Ya. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang masalah cahaya. Ya, nak. Ya, itulah pembahasan kita ya, nak. Demikian pembahasan kita tentang materi tema 5 pahlawanku. Ustaz harapkan kepada anak Ustaz untuk terus mengulang pelajarannya dan membaca buku tema 5-nya ya, karena sebentar lagi kita sudah masuk ke ujian penilaian akhir semester. Jadi anak Ustaz tetap terus mengulang pelajarannya dan jangan sering atau setiap harinya jangan suka main HP terlalu sering ya, atau terlalu lama, misalnya main game atau nonton YouTube terlalu lama. Jadi hanya cukup mata kita itu kita gunakan untuk kegiatan yang diperlukan saja, misalnya seperti melihat YouTube pelajaran, itu tidak ada masalah. Tapi kalau untuk melihat video-video yang tidak bermanfaat itu lebih baik dikurangi atau jangan sama sekali, ataupun untuk main gamenya dikurangi agar mata kamu itu bisa sehat dan terjaga ya, nak. Itu aja dari Ustaz, lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar di aplikasi pembelajaran kita ya, nak. Demikian dari Ustaz tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.